Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim wal fajr wal layalin ashr wa syafi wal watar. Sadaqallahul azim. Ikhwah semuanya, saudara-saudaraku seperjuangan satu lapangan tetap di rumput hijau ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi Jumat ini Allah berikan kita kesempatan untuk bisa silaturahim, utamanya main bola, tapi lebih utama lagi kita dapat mendengarkan mau'izah hasanah, itu yang paling utama ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, itu hadisnya Mas Allah sebagai motivasi kita sebelum menuntut ilmu. Barang siapa yang Allah ingin jadikan dia orang baik, maka hendaklah dia memperdalam agamanya. Saudaraku sekalian, momen terbesar pada bulan ini bagi umat muslim adalah sesuatu yang kita ketahui bersama, yaitu ibadah haji. Ibadah haji itu berada di bulan Dzulhijjah, yang bulan Dzulhijjah itu berada di salah satu 4 bulan hurum, kita sudah pernah bahas ya. Wa minha arba'atun hurum, dan diantara 12 nama bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahron, itu. Jadi bilangan-bilangan bulan dari dalam Al-Quran yang dijadikan oleh Allah ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, diantaranya 4 bulan haram. Kita mengingat lagi, dimulai dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan setelah lagi bulan yang terpisah itu Rajab. 4 bulan ini bulan-bulan yang luar biasa. Nah sekarang kita berada di bulan Dzulhijjah. Nah, bulan Dzulhijjah ini punya hari-hari yang luar biasa istimewa. Mungkin kalangan dari kita ini tidak familiar, bahkan kurang booming. Tentunya kita kalau mendengar bulan Ramadan itu, Masya Allah, orang yang tadinya jarang ke masjid jadi ke masjid. Orang yang sholatnya jarang jadi sholat rajin, itu kan. Itu di bulan Ramadan. Karena Allah janjikan bulan Ramadan berkali lipat pahalanya. Apalagi di 10 malam terakhir Ramadan gitu. Nah kalau kita baca lagi hadis yang sahih, kita baca lagi Quran yang benar dengan tafsirannya, sesungguhnya ada 10 hari yang bisa dikatakan lebih mulia daripada 10 hari terakhir Ramadan. Apa itu? Yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Kita sekarang sudah masuk ke berapa Dzulhijjah nih? Kalau nggak 6, 5 gitu kalau nggak salah ya. Jadi kita sudah masuk di 10 hari yang istimewa itu. Nah, ulama menyebutkan ketika Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, wal fajr, demi waktu fajar, wal layalin ashr, dan malam yang 10 itu. Malam 10 itu mayoritas ulama sepakat bukan malam 10 Ramadan, tapi malam 10 bulan Dzulhijjah, yaitu sekarang ini 10 awal-awal Dzulhijjah. Ini ditegaskan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin a'zamu indallahi subhanahu wa ta'ala, tidak ada hari yang paling istimewa bagi Allah, wala ahabul amal ilallahi fihinna, dan tidak ada amalan yang paling Allah sukai min hadhihi asyru min hadhil ayam al asyru, dari 10 hari ini. Jadi kalau mau ditanya, kalau ada pertanyaan mungkin dari beberapa jamaah ya, kalau kita lihat di YouTube di mana itu pasti bertanya, mana yang lebih mulia, bukan maksudnya membandingkan antara 10 hari terakhir Ramadan atau 10 awal Dzulhijjah ini, maka jawabannya jelas. Yang paling lebih mulia, walaupun ini belum masyhur dan tugas kita memasyhurkannya, memviralkannya, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena Rasul bersabda, Allah berfirman jelas gitu, wal ashr wal lailin ashr, jelas termaktub tulisannya. Kalau di bulan Ramadan bukan bermaksud menyampaikan bulan Ramadan, bukan, tapi berbicara kemuliaan yang paling dahsyat itu benar-benar ada di 10 hari ini. Namun kitanya kadang kan Ramadan luar biasa, kita berjihad untuk berusaha untuk berbuat amal sebaik mungkin, tapi kita lengah di 10 hari bulan Dzulhijjah ini ya. Lagi-lagi dua dasarnya. Pertama surat Al-Fajr, wa layalin ashr, itu 10 hari benar-benar di awal Dzulhijjah. Yang kedua tadi hadis sahih, tidak ada hari yang paling istimewa bagi Allah dan tidak ada amalan yang paling disukai Allah kecuali yang dikerjakan di amal-amal di 10 hari awal-awal ini. Pertanyaannya, sudah 5 atau 6 hari lewat, kita sudah sudah berjuang belum sebagaimana kita berjuang saat di bulan Ramadan? Kalau belum, saudara sekalian, saya mengajak diri saya dan kita semuanya ya,
usahakan di 4 apa 3 hari terakhir sampai nanti hari ke-10 atau hari ke-9, ya tentunya ujungnya di puasa Arafah. Itu maksimalkan ibadah. Ibadah apa saja? Semua ibadah, ya. Enggak itu puasa juga boleh, baca Quran dan lain-lain. Yang penting fokus kita adalah ini hari jarang nih, jangan sampai terlewatkan. Kita aja nggak ingin melewatkan satu hari terbaik di bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Kita nggak pengen lewat. Ini apalagi Allah kasih 10, dan itu lebih istimewa dibanding bulan Ramadan gitu. Ya kita mesti tahu ini dan mesti menyebarkan ini ke saudara-saudara kita. 10 awal bulan Dzulhijjah ini hari yang paling istimewa, yang Allah suka hambanya beramal di situ. Kita aja dulu mungkin kalau masih yang udah nikah gitu ya, istrinya masih usia pernikahan 5 hari lah, seminggu gitu. Istri kemana aja dibeliin gitu, karena dia suka gitu. Nah sekarang Allah ngasih tahu, saya paling suka kalau hamba saya beramal di 10 hari ini. Maka maksimalkan. Nah salah satu ibadah, kenapa bulan Dzulhijjah merupakan bulan istimewa? Karena semua rangkaian ibadah umat muslim ada di sini, di bulan Dzulhijjah. Ya, syahadah pasti. Kemudian sholat. Ya, orang yang sholat di bulan ini Allah lebih lipat gandakan. Di bulan ini ada ibadah yang tidak bisa dilakukan di bulan-bulan lainnya. Apa itu? Haji. Inilah yang menyebabkan bulan Dzulhijjah, terutama di 10 awalnya ini, merupakan bulan istimewa. Hikmahnya, kenapa Allah menjadikannya 10? Bukankah Allah bisa menjadikan 5 hari aja istimewanya? Tapi Allah menggenapkan 10 agar di hari Arafah, ya, hari ke-9 Arafah itu, Masya Allah, itu juga hari istimewa. Bagi kita yang sudah pernah haji atau yang belum pernah haji, insya Allah haji itu hari istimewa di mana para malaikat turun bersama Allah ke langit bumi. Tanah Arafah yang tadinya tanah biasa, dia akan menjadi tanah paling istimewa dan paling mulia di hari itu aja. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikat, lihatlah, ini hambaku sedang wukuf di Arafah. Mereka lah hamba-hamba terbaikku. Kita dipamerkan, atau orang-orang yang wukuf saat itu dipamerkan. Dan Allah sampai berkata, hambaku apa maumu. Ini kalau udah yang punya langit, yang punya bumi ngomong apa maumu kan nggak mungkin nggak diijabah gitu. Ya itu luar biasa sekali. Nah kita yang nggak berhaji, mungkin belum berkesempatan berhaji, kita juga bisa mendapatkan pahala kebaikannya dengan puasa Arafah. Puasa Arafah kita ketahui bersama fadilahnya adalah menghapus dosa 2 tahun. Dosa sebelumnya, tahun sebelumnya, dan dosa sesudahnya. Lagi-lagi puasa Arafah ada di dalam 10 hari Dzulhijjah itu. Maka saudaraku, saya terakhir berpesan pada diri saya dan antum semuanya, masih ada 3 hari atau 4 hari bulan Dzulhijjah. Mari, bahkan kalau bisa jangan samakan dengan Ramadan, tapi unggulkan ya. Yang tadinya mungkin di Ramadan hafal 1 Quran 1 juz 1 hari, sekarang bahkan lebih kalau bisa. Ya lagi-lagi, kalau bagi kita belum familiar, maka wajib difamiliarkan 10 Dzulhijjah ini. Beruntung, bersyukur teman-teman yang sudah mulai puasa dari tanggal 1, atau mulai membaca Quran, atau mulai sholat. Di redaksi Qurannya itu kan wal fajr walayalin ashr, demi malam yang 10. Kenapa Allah nggak nyebut wa yaumin ashr, demi hari yang ke-10, tapi malam yang disebut? Karena Allah pengen kita bangun malam di 10 hari itu sebenarnya. Itu Masya Allah kalau Quran dilirik dari perkataannya itu detail gitu. Ya, ingat 10 hari ini bukan 10 hari Ramadan yang dimaksud, tapi 10 hari di bulan Dzulhijjah. Masih ada 3 malam, masih ada 4 hari, mungkin insya Allah maksimalkan. Dan satu, semoga yang tidak terlupa, ibadah lainnya adalah ibadah sunnah yang bisa kita lakukan hanya di bulan ini. Apa itu? Berkurban. Ya, berkurban. Mau dimanapun kurbannya, bagaimanapun caranya gitu, kalau bisa ini ibadah yang kita lakukan, ibadah sunnah. Apakah ibadah kurban merupakan ibadah sekali dalam seumur hidup? Tentu jawabannya tidak. Ibadah kurban adalah ibadah sunnah yang kalau bisa dikerjakan adalah seumur hidup. Ya, insya Allah kalau bisa berkorban satu keluarga, personilnya satu-satu, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, minimal satu keluarga satu. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika dia berkorban, dia berniat, apa yang beliau niatkan? Ya Allah, saya berkorban untukku, untuk keluargaku dan untuk umatku. Jadi satu kambing itu bisa buat semuanya. Tapi kalau mampu masing-masing. Kalau nggak mampu minimal kepala keluarga dan bisa diniatkan untuk satu keluarga. Yang penting ibadah yang cuma ada 1 tahun sekali ini jangan terlewat. Lama nunggunya. 365 hari itu lama. Jadi ibadah kurban, ibadah haji terutama,
atau 10 hari bulan Dzulhijjah ini lagi-lagi sama-sama diingat keistimewaannya besar sekali, maka maksimalkan ibadah apapun di 10 hari ini. Dan terakhir, jangan atau hindari berbuat maksiat atau berbuat buruk di bulan ini juga. Kalau Allah melipat gandakan ibadah, maka sebaliknya Allah juga akan melipat gandakan dosa atau yang kita buat dari kesalahan. Ya, itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita dalam beribadah di sisa-sisa terakhir 10 hari Dzulhijjah ini, dan semoga antum semuanya mampu menyebarkan walaupun via WA, via apapun nasihat kepada orang terdekat kita, ayo ibadah, masih ada 3 hari bulan 10 hari Dzulhijjahnya gitu. Supaya memang benar-benar ini menjadi habit kita, kebiasaan bahwasanya ada 10 hari istimewa selain 10 hari Ramadan dan lebih istimewa. Gitu. Semoga ini menjadi maklumat yang bermanfaat dan tidak cukup sampai di sini. Semoga bisa diteruskan dan diamalkan dan menjadi amal jariah kita semuanya. Itu saja dari saya. Yang banyak berkata, yang banyak salah, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.